Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprila Putri Nur Ramadhani dengan NIM 2301030012. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat konseling multibudaya yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, konsep dasar konseling multibudaya. Yang kedua, pengertian budaya dan kebudayaan. Dan yang ketiga, model-model konseling multibudaya. Di dunia yang semakin beragam seperti sekarang, kita sering berinteraksi dengan orang di latar belakang budaya yang berbeda, baik itu suku, bahasa, nilai-nilai hidup, maupun keyakinan. Karena itu, dalam dunia konseling, kita membutuhkan pendekatan yang mampu memahami keberagaman tersebut. Nah, pendekatan itulah yang disebut konseling multibudaya. Dalam konsep dasar konseling multibudaya, konseling multibudaya adalah pendekatan konseling yang memperhatikan dan menghargai perbedaan budaya antara konselor dan konseli. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu datang dari budaya yang berbeda, dan budaya itu mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan menyelesaikan masalah. Seorang konselor multibudaya harus mampu menyadari bias pribadi, misalnya anggapan atau pandangan tertentu yang mungkin dipengaruhi oleh budaya sendiri. Menghargai keberagaman karena nilai-nilai setiap konseli pasti tidak sama. Dan yang paling penting, menyesuaikan cara konseling dengan kebutuhan konseli, sesuai latar belakang budayanya. Jadi, tidak ada satu teknik konseling yang cocok untuk semua orang. Konselor harus fleksibel, terbuka, dan peka terhadap keberagaman. Yang kedua yaitu adalah pengertian budaya dan kebudayaan. Sebelum memahami konseling multibudaya, kita perlu tahu apa itu budaya dan kebudayaan. Budaya adalah cara hidup suatu kelompok. Budaya mencakup bahasa, cara berkomunikasi, tradisi, nilai-nilai, kebiasaan, dan cara seseorang memberikan makna pada suatu peristiwa. Sedangkan kebudayaan adalah sistem yang tersusun dari beberapa unsur budaya, seperti adat istiadat, norma, kepercayaan, pola pikir, serta perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konseling multibudaya, sangat mempengaruhi bagaimana seorang konseling mengungkapkan perasaan, melihat sebuah masalah, mengambil keputusan, dan cara meminta bantuan. Ada budaya yang sangat terbuka ketika bercerita, ada yang lebih tertutup, ada budayanya yang lebih rasional dalam menyampaikan masalah, ada juga yang lebih emosional atau spiritual. Jadi, pemahaman budaya ini sangat penting untuk menghindari salah paham antara konselor dan konseli. Yang ketiga yaitu adalah model-model konseling multibudaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam konseling multibudaya. Model-model ini membantu konselor memahami bagaimana cara memberikan layanan yang sesuai dengan keberagaman konseli. Ada beberapa model yang sering digunakan, yaitu adalah model kesadaran, pengetahuan, keterampilan. Model ini menekankan bahwa seorang konselor harus memiliki 3 hal penting. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu sadar akan nilai budaya dan bias dalam diri sendiri. Yang kedua, itu adalah pengetahuan, yaitu memahami informasi budaya konseling. Yang ketiga adalah keterampilan, yaitu mampu menerapkan teknik konseling yang sesuai dengan budaya konseli. Jika ketiga aspek ini terpenuhi, proses konseling akan lebih efektif. Nah, yang bagian B itu adalah model ekologi. Model ini memandang konseli sebagai individu yang dipengaruhi oleh banyak sistem dalam hidupnya, seperti keluarga, lingkungan sosial, sekolah, masyarakat, agama, serta budaya nasional. Dalam model ini, konselor dapat memahami masalah konseli secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek pribadi.
Nah, model integratif. Model ini menggabungkan berbagai pendekatan konseling yang ada, lalu menyesuaikan dengan kebutuhan budaya konseli. Misalnya, konselor dapat memilih teknik yang berbeda untuk konseling yang berasal dari budaya kolektivis dibandingkan dengan konseli dari budaya individu. Jadi, secara sederhana, konseling multibudaya adalah pendekatan konseling yang berfokus pada pemahaman, penghargaan terhadap perbedaan budaya. Konsep dasar pemahaman budaya dan model-modelnya sangat penting dipelajari agar proses konseling bisa berjalan efektif, nyaman, dan tidak menimbulkan salah paham. Dengan memahami hakikat konseling multibudaya, seorang konselor dapat memberikan layanan yang lebih inklusif, lebih sensitif, dan lebih menghargai keberagaman. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.